Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, Alhamdulillah, pada hari ini, Senin 20 April 2020, kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan antum semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bersama Bapak, Pak Andi Rizal, dalam pelajaran fisika. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan fisikanya. Pada hari ini kita akan membahas tentang bab gerak harmonik sederhana. Baik, kita lihat PowerPoint berikut ini. Baik, kita masuk bab 5, gerak harmonik sederhana. Sebelum masuk pembahasan, kita lihat fakta yang sering kita lihat, ya. Ada kendaraan seperti motor cross ini, ya. Bagaimana dia melompat, ya, kemudian mendarat di tanah, ya, tentunya membutuhkan sesuatu yang nyaman, ya. Nah, apa yang terjadi menurut antum jika pada motor cross tidak dipasang pegas atau shock breaker? Ya, tentu saja nanti tidak akan nyaman saat mendarat, ya, bagi pengendaranya, ya, bahkan bisa terjatuh. Oleh karena itu penting adanya pegas atau shock breaker. Begitupun untuk kendaraan yang lain, agar kita nyaman membutuhkan adanya pegas, ya. Baik, apa itu gerak harmonik sederhana? Nah, gerak harmonik sederhana merupakan gerak bolak-balik suatu benda melalui titik kesetimbangannya. Dengan banyaknya getaran, benda tersebut dalam setiap sekon selalu sama. Nah, kita lihat. Ini contoh gerak harmonik sederhana adalah sebuah bandul. Nah, ini bandul, ya. Kita lihat di sini tayangannya, ya. Ketika bandul ini dari titik kesetimbangannya, titik diamnya di titik A, kita gerakan ke kanan ke titik C, maka dia akan berbolak-balik, bergerak bolak-balik ke C aksen, kembali ke A, kemudian ke C, dan kembali ke A. Nah, gerak ini disebut dengan gerak harmonik sederhana. Nah, tahu berarti kata lain dari gerak harmonik sederhana apa ya? Iya, kata lainnya adalah getaran. Kita lanjut ya. Jadi, gerak harmonik sederhana tidak lain adalah getaran. Kita akan membahas tentang getaran. Nah, kenapa dia mengalami getaran atau gerak harmonik? Nah, karena adanya gaya pemulih. Nah, di sini kita lihat, apa itu gaya pemulih? Gaya pemulih merupakan gaya reaksi pada sebuah benda elastis ketika benda tersebut dikenai gaya luar. Akibat ada gaya pemulih ini, maka suatu benda akan mengarah ke titik kesetimbangannya. Nah, ini pegas yang bergerak. Pegas juga adalah contoh daripada benda yang bergetar. Dia bergerak ke kiri dan ke kanan karena adanya gaya pemulih. Baik, sekarang kita amati berapa besar gaya pemulih. Pertama adalah pada pegas. Hukum Hooke menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada sebuah benda akan sebanding dengan pertambahan panjang benda selama benda berada pada daerah elastisitasnya. Menurut hukum Hooke, gaya pemulih pada sebuah pegas yang masih berada pada batas elastisitasnya memenuhi persamaan F sama dengan min K kali Y. Di mana F adalah gaya pemulih satuannya Newton, K adalah konstanta pegas, Newton per meter, dan Y adalah simpangan atau pertambahan panjang pegas dalam meter. Nah, tanda minus menunjukkan bahwa arah gaya pemulih berlawanan arah dengan gaya luar yang diberikan. Nah, pegas memiliki susunan seri dan paralel. Susunan seri ketika pegas disambung seperti ini, ya, satu baris. Ya. Pegas memiliki karakter dari pegas itu sendiri, yang namanya konstanta pegas. Ya, berarti adanya pegas K1 dan K2. Ketika dia disusun secara seri, maka nilai gaya pegas adalah sama di setiap pegas.
Ya, begitupun nilai gaya pegas totalnya adalah sama. Kemudian pergeseran pegas totalnya adalah bertambah. Karena pegas 1 bergeser Y1, pegas 2 bergeser Y2, maka Y total sama dengan Y1 tambah Y2. Oleh karena itu dari rumus Y ini, ya, dan kita gabungkan dengan rumus F sama dengan K kali Y, maka Y sama dengan F per K, maka F total per K total sama dengan F1 per K1 ditambah F2 per K2. Oleh karena itu, F total sama dengan F1 sama dengan F2, maka 1 per KS sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Inilah nilai konstanta total dari sebuah pegas. Ya. Oleh karena itu, jika pegas disusun seri, maka dia akan bertambah kecil nilai konstantanya. Nah, bagaimana dengan susunan paralel? Susunan paralel ketika kondisi pegas dibuat sejajar seperti ini. Contohnya ada dua buah pegas, ya, K1 dan K2. Nah, nilai pertambahan panjang pegas adalah sama. Ketika pegas 1 bergeser Y1, maka pegas 2 bergeser Y2. Ya. Ketika digantung oleh beban bermassa M. Ya. Sementara gaya pegasnya akan semakin besar. Ya. Merupakan total dari pertambahan gaya dari keduanya. F sama dengan F1 tambah F2. Di mana rumus F adalah K kali Y, maka K total dikali Y sama dengan K1 kali Y1 tambah K2 kali Y2. Oleh karenanya Y sama dengan Y1 sama dengan Y2, maka konstanta pegas total adalah K1 ditambah K2. Jadi pegas akan memiliki konstanta makin besar jika disusun paralel. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana gaya pemuli pada bandul sederhana? Kita lihat ini adalah bandul sederhana. Ya. Sebuah beban diikat oleh tali sepanjang L, ya, itu adalah sebuah bandul. Ya, ketika beban ini kita geserkan, maka dia akan bergerak bolak-balik. Dia bergeser bolak-balik karena adanya gaya pemulih. Sebuah beban diikat pada seutas tali sepanjang L, massa tali diabaikan. Apabila bandul bergerak membentuk sudut theta, nah ini terhadap titik kesetimbangan, maka gaya pemulih bandul menuju titik kesetimbangannya adalah ini, yang panah yang ke arah sini, ya, panah yang searah dengan gerak benda ini. Nah, berapa besarnya panah ini? Nah, panah ini besarnya adalah min mg sin theta. Jadi massa kali gravitasi kali sin theta. Dari mana diperoleh? Kita lihat di sini ada berat benda, ya, sebesar m kali g, ya, w sama dengan m kali g. Kemudian ada dua komponen berat yang searah kali ini. Jika ini adalah theta, maka posisi di sini juga adalah theta. Ya. Oleh karena itu garis di samping sudut theta ini adalah mg cos theta. Maka posisi garis di depan sudut theta ini adalah mg sin theta. Jelas ya? Kita lanjutkan. Oh iya, karena sin theta adalah y per L, ya, hubungan panjang garis ini, segitiga ini, maka bisa juga gaya pemuli pada bandul adalah F sama dengan min M kali G kali Y per L. Kita lihat contoh soal. Sebuah bandul bermassa 500 gram yang diikatkan pada seutas tali sepanjang 125 cm. Bergerak harmonik sederhana. Hitunglah besar gaya pemulih yang bekerja pada bandul jika simpangannya sejauh 20 cm dari titik kesetimbangan. Kita lihat diketahui massa bandul 500 gram kita ubah menjadi setengah kilogram, gravitasi 10 meter per second kuadrat, simpangan bandul adalah 20 cm atau 0,2 meter, panjang tali L adalah 125 cm, kita ubah ke dalam SI, jadi 1,25 meter. Maka F sama dengan min mg kali J per L, 0,5 kali 10 kali 0,2 per 1,25. Jadinya gaya pemulih pada bandul tersebut adalah 0,8 Newton. Baik, bisa dipahami? Iya, bagus. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada 3 persamaan gerak harmonik sederhana, yaitu persamaan simpangan. Persamaan simpangan gerak harmonik sederhana, ya, besarnya adalah Y sama dengan A sin omega T. Ya, di mana A adalah amplitudo simpangan, yaitu simpangan terjauh, ya, simpangan terbesar.
kemudian omega adalah kecepatan sudut, dan T adalah waktu getar. Y adalah simpangan. Begitupun persamaan yang kedua adalah persamaan kecepatan gerak harmonik sederhana. Kecepatan adalah turun dari simpangan, sehingga sin omega T diturunkan, hasilnya adalah omega A cos omega T. Nah, ini adalah persamaan daripada kecepatan getar sebuah titik pada getaran. Nah, bagaimana dengan percepatan? Nah, percepatan adalah turun daripada kecepatan. Sehingga omega A cos omega T diturunkan, hasilnya adalah A sama dengan min omega kuadrat dikali Y. Mencari percepatan maksimum adalah min omega kuadrat kali A. Nah, kita lihat contoh soalnya. Sebuah pegas bergerak harmonik sederhana dengan persamaan Y sama dengan 10 sin 0,2 Vt ditambah V per 6 dengan Y dalam meter dan T dalam second. Tentukanlah A, amplitudo, frekuensi, dan periode. Dan B, persamaan kecepatan dan percepatannya. Oke, di mana Y 10 sin 0,2 Vt plus V per 6 dengan persamaan umumnya adalah Y sama dengan A sin omega T ditambah theta 0, ini memiliki persamaan-persamaan dari besaran. Ya. Amplitudenya bisa kita ambil adalah 10 meter, kecepatan sudut omega adalah 0,2 V, dan sudut awal adalah theta 0 sama dengan V per 6. Nah, di mana frekuensi adalah, ya, kita ambil dari rumus omega. Omega sama dengan 2VF, maka F sama dengan omega per 2V. Masih ingat rumus ini ya? Kita bahas pada pembahasan gerak melingkar. F sama dengan omega per 2V. Jadi omeganya adalah 0,2 V dibagi dengan 2 V sama dengan 0,1 Hz. Kemudian berapa periode? Nah, periode itu kebalikan daripada periode kebalikan daripada frekuensi. Jadi T sama dengan 1 per F. Ya, jadi 1 per 0,1 adalah 10 second. Alhamdulillah. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, mudah-mudahan antum semuanya bisa memahami dan mengerti. Terus semangat. Kita lanjutkan. Oh ya, berapa persamaan kecepatan dan percepatannya? Kita lihat, kecepatan adalah turun daripada simpangan. Ya, sehingga kita peroleh V sama dengan 2V cos 0,2 Vt tambah V per 6 meter per second. Ya. Kemudian percepatan adalah turun daripada kecepatan. Jadi percepatan adalah min 0,V kuadrat sin 0,2 Vt ditambah V per 6 meter per second kuadrat. Baik. Kita lanjutkan dengan istilah fase, sudut fase, dan beda fase. Fase merupakan kedudukan suatu benda dilihat dari arah getar dan simpangannya pada suatu saat tertentu. Nah, kalau tadi antum mengetahui bahwa yang namanya sudut fase itu adalah theta, ya. Jika theta nolnya adalah 0, maka theta sudut fase dari benda yang bergetar adalah omega kali T. Nah, ada istilah fase di sini. Ya. Bagaimana mencari fase benda yang bergetar? Nah, pahami dulu tentang istilah fase. Jadi di sini ada titik-titik, ya, posisi benda yang bergetar. Ya. Kalau kita grafikan pada grafik sinusoida, ya, ketika di titik simpangan 0, ya, ini titik A, ya, kemudian di titik simpangan maksimum atau amplitudo fasenya adalah titik B. Ya. Begitupun ketika sudah turun lagi, maka fasenya adalah di titik C ini. Ketika sudah turun lagi, fasenya adalah titik B. Jadi titik-titik ini adalah A, B, C, D, E, dan seterusnya adalah merupakan titik fase sebuah benda. Nah, titik A dan titik E dikatakan sebagai titik yang sefase, dan titik B dan titik F adalah titik yang sefase. Kenapa? Nah, tadi disebutkan karena simpangan dan arah getarnya sama. Nah, sementara bagaimana kalau berlawanan fase? Nah, berlawanan fase ya, jika arah getarnya berlawanan. Nah, itu bisa kita peroleh dengan rumus ini. Ya. Sefase jika beda fasenya 0 dan berlawanan fase jika beda fasenya bernilai setengah.
Nah, jadi delta fase sama dengan delta T per T. T kecil ini adalah waktu keseluruhan dan T besar ini adalah periode. Oleh karena itu, agar syarat agar dua titik memiliki fase yang sama, delta fase sama dengan 1, 2, dan 3. Sementara kalau berlawan fase adalah delta fasenya adalah 1,5, 2,5, dan 3,5 serta seterusnya. Nah, di sini dari persamaan Y sama dengan asin omega T ditambah theta 0. Omega T ditambah theta 0 disebut dengan sudut fase theta. Jika theta 0-nya adalah 0, maka sudut fase theta adalah omega T radian. Ya. Jadi theta adalah 2 kali V. Nah, ini harusnya V ya. 2 kali V per T dikali T radian. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana biasanya frekuensi dan periode dari gerak harmonik sederhana atau getaran? Kita lihat di sini pegas yang digantungkan dan bergetar. Nah, maka frekuensinya adalah 1/2 V. Ini harusnya V ya. 2V kali akar K per M. Di mana periode adalah kebalikan daripada frekuensi, maka T sama dengan 2V kali akar M per K. Di sini menunjukkan bahwa periode adalah berbanding lurus dengan akar daripada massa. Ya. Jadi akar daripada balok yang digantungkan ini. Dan berbanding terbalik dengan akar konstanta dari pegasnya. M adalah massa beban satuannya kilogram, K adalah konstanta pegas. Satuannya Newton per meter. Nah, sekarang pada bandul. Lihat bandul yang sedang bergetar ini. Frekuensinya adalah 1/2V akar G per L. Maka periodenya adalah T sama dengan 2V akar L per G. Dengan L adalah panjang tali dan G adalah gravitasi. Jadi periode dari bandul yang bergetar adalah berbanding lurus dengan akar L-nya. Alhamdulillah. Sekarang kita simpulkan dari pembahasan kita hari ini tentang gerak harmonik sederhana atau getaran, bahwa gerak harmonik atau biasa disebut getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda melalui titik kesetimbangannya dengan banyaknya getaran benda tersebut dalam setiap sekonnya sama. Yang kedua, gaya pemulih merupakan gaya reaksi pada sebuah benda elastis ketika benda tersebut dikenai gaya luar. Dan yang ketiga, hukum Hooke menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada sebuah benda akan sebanding dengan pertambahan panjang benda selama benda tersebut berada pada daerah elastisitasnya. Yang keempat, periode T gerak harmonik pada bandul sederhana berbanding lurus dengan akar dari panjang tali bandul. Kemudian periode pada pegas berbanding lurus dengan akar dari massa benda. Yang kelima, fase getaran menunjukkan keadaan suatu titik getar berdasarkan simpangan dan arah getarnya. Alhamdulillah. Baik, nanti coba kerjakan kuis berikut ini. Ya, sebagai latihan, nanti kita coba samakan dengan jawaban Bapak pada saat pembahasan melalui channel YouTube ini juga. Insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan antum bisa mengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.